ngungkapin minta maaf aja sama Miss Yuni. Soalnya dulu tuh aku kan dulu aku ngikutnya Miss Yuni pokoknya ngikutin di YouTube, di Facebook kan. Terus sempat nggak suka sama Miss Yuni tuh sama kasusnya yang waktu itu loh yang masih ingat nggak? Kowe dorong soge gitu loh, Miss. Terus? Nah, ini aku tuh jadi ikut sebel. Jadi kan apa ya? Jadi ikut ya, melu-melu aja loh, Miss. Harus sampai lagi sempat sebel terus akhirnya tak unfollow semuanya. Mm-mm. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, mungkin aku kayak ngerasa kok aku kok ngene yo, tapi nggak penak aku koyo ngopo misi ini lho di tujuan, maksudnya tujuannya nggak jelek emang. Terus akhirnya ikuti sampai terus. Lah aku setiap kerja itu kan saya set di Bluetooth Thomas itu Mm-mm. buat apa ya, maksudnya karena di rumah majikan itu kan aku cuma sendiri, jadi buat temen lah itu melihat siaran ulangnya Miss Yuni itu terus ya Allah, aku kok jahat ya mujat nggak penak jadinya. Soalnya dulu aku pernah jadi haters, pernah ikut sebelah ikut ngata-ngatain di YouTube-nya Miss Yuni karena kasusnya siapa si Lina itu ya Miss ya. Mm-mm. Iya, jadi aku tuh kayak ngerasa bersalah sendiri, nggak, aku tuh nggak oleh lo jahat-jahat kayak gini ki, maksudnya mek gara-gara hal satu hal itu, padahal setauku juga sama kan banyak ngebantu teman-teman PMI yang lainnya. Jadi kayak ngerasa bersalah, aku mau ngungkapin minta maaf. Pokoknya minta maaf dari hatiku kalau dulu punya apa namanya, punya rasa sebel gitu loh ya gara-gara ya kasus itu dulu. Ya, karena gini loh, kalau kamu lihat kasusnya dari awal sampai akhir, itu akan paham. Karena habis Iya, marah, saya tuh masih berbicara dengan dia, kowe kudu iya. sugih, Nduk. Kenapa? Maka Mm-mm. itu bekerjalah dengan baik. Sama hari ini ada yang Mm-mm. bilang, Miss, saya tatoan boleh nggak ke luar negeri? Lah kowe orang sugih kok tatoan. Apakah orang orang tatoan harus kaya? Enggak. Tapi lek kamu tatoan, kan sudah sulit untuk keluar negeri. Di negeri sendiri aja ditolak, apalagi di negeri orang. Jadi Iya, kalau nontonnya separuh-separuh, jangankan kamu sih Mbak, saya lihat VT saya sendiri aja gilo. Jadi saya paham banget kebencian kalian. Karena itu saya tidak akan menyalahkan siapapun. Karena memang ada pihak tertentu yang dengan sengaja memotongnya agar ada kesan bahwa saya itu benci kalian. Nggak masalah, saya nggak masalah. iya. Tet- Saya ngomong sekarang tuh soalnya waktu yang viral-viralnya Miss Yuni apa mualangin yang itu Mbak Mbak siapa itu lupa namanya. Mm, Itu tuh aku setiap ada di TikTok, maksudnya ada VT-nya Miss Yuni itu selalu aku ikut benci, ikut jadi haters gitu loh. Terus aku sekarang sadar nggak oleh aku koyo ngono kok malah jahat toh. Terus akhirnya nggak tahu kenapa ya, mungkin bukan karma ya. Jadi tuh aku semakin kayak ngefans tiap hari tuh yang aku liatin tuh YouTube-nya Miss Yuni. Beneran. Akhirnya semua tak follow. Tahu nggak Mbak? Terus ikut. Tahu nggak Mbak? Karena kasus itu follower saya itu jatuh hampir 500 orang unfollow saya gara-gara kasus itu. 500 orang dan termasuk satunya kamu. Tetapi, tetapi seminggu setelah kasus itu, tahu nggak follower saya naiknya berapa? Naik follower saya naiknya berapa? Saya kehilangan 500 follower setelah kasus itu Iya, seminggu. Follower saya iya, naik 15.000. lima iya belas itu ribu gara-gara kasus itu tahu nggak? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, banyak orang menghujat saya, tapi kenapa banyak followernya? Saya kehilangan 500 dan saya bilang, nggak apa-apa, karena dari awal saya kan nggak meminta follower untuk follow saya. Saya nggak minta. iya, iya. Saya cuman bilang edukasi ini dipakai kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, unfollow. Unfollow saja. Iya, iya. Unfollow. Karena saya tidak meminta kalian follow saya dong, agar saya dapat cuan. Nggak. Saya nggak pernah. Iya. Dan saya jujur salah satu hatersnya Miss Yuni pada waktu itu. Jujur nih itu. Alhamdulillah. Dan makanya saya ingin minta maaf. Terus kemarin itu aku coba cari kontaknya di YouTube. Oh ada, tak simpen dari kemarin. Nah ini tadi coba Miss Yuni cek lagi di WhatsApp, itu beneran tak terjawab dari aku tuh udah berapa kali. Aku cuma pengen ngomong minta maaf sama Miss Yuni. Kalau misalkan dulu aku pernah punya hati yang apa ya, hati yang jahat, jahat apa orang lagi Miss Yuni Enggak lah, punya enggak. Kamu enggak jahat karena pengaruh dari mm, luar. Karena saya pernah merasakan itu, Mbak. Eh, saya tidak menyalahkan kalian karena dulu saya juga pernah
jatuh cinta sama Ahok secara ugal-ugalan. Saya tuh sama Ahok itu dulu itu cinta mati saya sama Ahok. Tapi setelah dia bercerai dengan Veronica, saya tuh marah banget dengan Ibu Veronica Tang. Saya marah banget Iya. dengan Ibu Veronica Tang yang selingkuh. Tetapi setelah saya tahu bahwa Pak Ahok nikah duluan, akhirnya saya sadar bahwa saya tidak boleh mencintai orang secara ugal-ugalan. Saya dalam hati saya pernah kayak sampean juga. Makanya saya Iya. nyadarin. Saya tuh sampai sekarang saya belum sempat ketemu dengan orang yang saya benci tanpa alasan, yaitu Bu Veronica Tang. Ya, terus waktu kemarin di sini sempat datang ke Taiwan itu tuh aku beneran nggak tahu ya kalau Miss Juni ada di Taiwan. Aku taunya pas udah Miss Juni udah balik lagi lah. Itu ya Allah, aku kok goblok men pengen ketemu Miss Juni, pengen salaman langsung. Saya apa aku nggak mau yang menyimpan apa ya kayak penyakit hati. Soalnya pernah ngatain gitu loh Miss. Makanya sekarang tuh kayak jadi penggemar berat malahan. Sepurane yo Miss yo. Enggak lah, kamu nggak salah kok. Karena kamu kan lihat PT-nya separuh-separuh, kamu nggak lihat live-nya. Kamu nggak lihat live. Bagi teman-teman yang lihat live itu nggak kok, nggak apa-apa. Iya. Kan kalian nggak tahu. Dan sekarang Miss Mm. Juni percaya nggak percaya setiap hari aku selalu lihat siaran ulangi Miss Juni, entah itu yang 3 bulan yang lalu, 4 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, itu kan ada yang sampai 20 menit, ada yang sampai berapa 40 menit, itu tuh aku dengerin HP-nya tak sai buat temanku kerja loh setiap hari. Berarti bener dong, Makanya ada orang yang bilang bahwa hater itu adalah cinta yang terpendam. Karena tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau, akhirnya dia marah. iya aku rada lega Miss wis tersambung dengan sampean. Aku ya pintu maafnya buat Miss Yuni. Enggak, saya nggak pernah benci sama orang, Mbak, karena saya tahu saya punya penyakit dan kapanpun saya dipanggil Tuhan, saya tidak pernah menyimpan kebencian pada siapapun, termasuk orang yang sudah memaki-maki saya. Karena saya bilang sama sama diri saya sendiri, biar saya tidak meninggalkan sakit hati. Karena saya tahu nih, saya pernah divonis umur saya 3 bulan dan saya masih hidup sampai sekarang. Berarti kapanpun saya Ya, dipanggil semoga Tuhan. nggih paringi panjang umur sehat terus Miss. Nah, karena saya ingin umur saya yang panjang ini bermanfaat buat orang lain. Saya tuh nggak benci Iya. loh sama orang yang sudah memaki-maki keluarga saya. Saya nggak ada benci, Mbak. Soalnya saya lupa. Iya, sampai waktu pas sampai viral-viralnya waktu itu tuh aku sampai ngikutin kan, kata-katanya tuh sampai ada yang bilang oh Sengkuni. Nah itu setiap ada yang pernah ada videonya sama itu yang barengan sama anak-anak didiknya sama atau apa itu tuh sampai aku cari akunnya, sampai tak kata-kata yang Sengkuni itu karena ya kasusnya itu sampai segitunya loh Miss. Terus akhirnya sekarang malah kebalikannya, ya aku minta maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada kok orang yang Itu. benci saya setengah mati. Aku lihat Facebooknya, ternyata ternyata dia pernah minta tolong sama aku. Oh ya Allah. Bahkan ada orang yang membenci saya, jenazahnya pun saya pulangkan. Saya nggak marah kok. Nggak marah sih. Oh. Iya, ya udah makasih Miss. Cuman mau ngungkapin itu aja biar gak jadi Siap, unek-unek. siap, Salam dari siap. Taiwan. I love you. Ya salam. Ya salam Oke. buat teman BMI semua di Hong Kong Taiwan. Ini yang di Taiwan. Oh, kamu di Taiwan, nah? Iya di Taiwan. Oh, kan gak ada hubungannya juga dengan Hong Kong. Kenapa kamu membenci saya, sayang? Kan waktu itu kan apa namanya, ada kata-kata yang kue dorong so kendo dah. Jadi kayak kayak terwakili aku kan belum kaya. Oh, padahal saya bilang kamu durung sugih, Nduk, karena itu semangat kerja. Iya. Yang di Taiwan loh Miss ini. Cuma ngikutin sampean Oh, sama oke, oke. Topan. Beneran. Oke, pokoknya I love you. Sukses selalu buat kamu Iya. ya, sayang ya. Ya. Minta maaf jika Iya. kata-kata itu secara langsung dan tidak langsung menyakiti kalian yang ada di Taiwan. Jujur, Iya. itu adalah sebenarnya pecutan buat kalian bahwa kue iki rong sugih, makanya semangat toh. Jadi bukan karena kamu belum kaya, terus saya menghina kamu enggak. Karena kamu belum kaya, ayo semangat kerjanya. Jadi pengertiannya berarti dibedakan atau apa ya? Karena merasa belum kaya jadi cepet baper gitu. Padahal kan enggak gitu konsepnya. Ya Iya udah, sih. sukses selalu ya. Oke, makasih. Ya Makasih. oke. Pokoknya aku mohon maaf lahir batin ya, Miss ya. Siap sayang, siap, siap. I love Oke. you. I love you. Bye-bye. Waalaikumsalam. Oh, saya malah nggak tahu ya kata-kata itu menjadi bumerang buat kalian dan kalian terpancing emosi. Padahal tujuan dari saya kata-kata kue durung sugih, Nduk. Semangat toh. Kue durung sugih, Nduk. Ojo menye-menye.
Kue durung sugih, Nduk. Di negeri orang sing semangat, kembali lagi pada semangat awal. Jadi ini lucu menurut pendapat saya teman-teman ya. Ternyata dampaknya sampai segitunya. Tetapi saat kasus itu kue durung sugendo, itu memang yang benci saya tuh banyak banget dan setiap hari itu saya dengerin orang memaki saya setiap hari. Tapi nggak usah khawatir. Wong aku kerung suaraku dhewe yo gilo kok. Nggak usah kamu. Saya sendiri dengar suara saya sendiri yo gilo. Jadi nggak masalah kalian membenci saya. Tapi saya tidak ingin kalian buang waktu membenci seseorang yang tidak pernah kenal kalian. Bahkan dia mikirin kamu aja enggak. Saya tuh di unfollow 500 orang. Saat kasus itu 500 orang. Tetapi setelah seminggu follower saya tuh naik 15.000. Gila enggak? Gila banget. Saya cuma bilang, Tuhan, saya ditinggalkan 500 orang, kenapa ada 15.000 orang datang? Ternyata setelah kue durung sugih itu, banyak sekali media saya itu dihancurkan, dimaki-maki, ditang, digembok, digrondol. Akhirnya orang penasaran nih, ini Yuni kenapa mulutnya kayak gitu? Akhirnya mereka cari tahu, duduk permasalahannya. Ini orang yang bijak ya. Jadi saya kehilangan 500 orang yang dulunya ngefans sama saya, tetapi Tuhan gantikan 15.000 orang. 15.000 orang follower dalam jangka waktu seminggu. Followernya seminggu 15.000, kebayang nggak sih? Jadi saya ditinggalkan 500 orang, ternyata Tuhan gantikan. Ini 500 orang ini memang tidak pantas. Dia bukan orang baik, dia hanya mata-mata buat kamu. Tetapi Tuhan gantikan saya 15.000 orang. Masa iya sih TikTok saya itu belum 1 tahun loh. TikTok saya ini baru loh. TikTok saya ke band. Ini followernya 1,2 juta. Kan ugal-ugalan gitu loh. Tuhan kasih ganti saya tuh ugal-ugalan gitu loh. Karena itu, saat terjadi satu masalah, jangan mencari kesalahan orang lain juga. Kapal tidak tenggelam karena air yang ada di luar. Kapal tenggelam karena air yang ada di dalam kapal. Ingat-ingat kata-kata saya. Kapal tidak pernah tenggelam karena air yang ada di luar. Tetapi kapal akan tenggelam karena dari dalamnya. Artinya adalah orang memakimu, menghinamu, itu tidak akan membuat kamu jatuh. Yang penting, kamu nggak menjatuhkan dirimu sendiri. Saat kamu ada kesalahpahaman, saat kamu ada masalah, teruskan saja pekerjaanmu. Nggak usah ambil air dari dalam, masukkan ke dalam kapalmu. Enggak. Biarkan semua di luar itu menjadi di luar. Kenapa bedanya ikan yang ada di lautan itu kan lingkungannya asin kan? Airnya asin kan? Tetapi kenapa ikan rasanya nggak asin kok? Artinya adalah tidak perlu terpengaruh dengan dunia luar. Kamu ya kamu. Kalau baik ya baik sajalah. Jangan karena, oh saya melakukan kejahatan ini karena lingkungan saya yang jahat. Enggak ada hubungannya dengan lingkunganmu. Lingkunganmu tempat pelacuran, lingkunganmu pemakai. Tetapi jika kamu tetap bersih, bersih kok. Ya tinggal kita mampu apa enggak. Sekali lagi, kapal tidak akan pernah tenggelam di lautan karena air yang ada di luar. Tetapi kapal akan tenggelam saat air itu ada di dalam. Artinya adalah dalam dirimu lah yang akan merusak segalanya. Ikan, walaupun di sekitarannya penuh dengan air asin, tapi dia rasanya nggak asin kok. Artinya, dia bisa menyaring. Dia bisa menyaring, tubuhnya bisa menyaring. Jadi dia nggak asin. Paham ya? Menjadi diri kita sendiri. Hidup nggak akan ada yang sempurna. Kesalahan itu pasti ada. Terlalu nyotros itu banyak kesalahan. Ayah saya pernah bilang, orang yang banyak bicara banyak salah, yaitu saya. Yaitu saya. Kenapa di akhir kata saya selalu meminta maaf? Karena banyak bicara, banyak salah. Ngerti ya teman-teman ya? Saya memahami itu kok. Jadi sering kok saya itu, bahkan saya itu dengar sendiri di MTR, ataupun di rumah sakit, ataupun di jalan, di pesawat. Saya dengar kok orang maki-maki saya. Mereka menghina saya, ngerasani saya dengar. Dengar dengan telinga saya sendiri. Tetapi saat saya ketemu, saya nggak nyalain mereka. Karena mereka nggak kenal. Saya saat ada di Makau, ada orang ngerasanin saya di Sancantang. Terus saya nanya sama mbaknya, emang mbaknya kenal sama Yuni ya? Kenal lah, itu loh orangnya jahat banget, apa-apa-apa. Saya nanya sama dia, apakah mbaknya sudah pernah ketemu sama Yuni? Belum pernah. Seandainya saya ketemu Yuni, tak jentos nenda sih.
Gila aku roh Yuni. Aku jijik melihat Yuni. Tapi dia tidak tahu yang diajak ngomong itu adalah Yuni. Artinya adalah dia nggak kenal saya. Iya kan? Dia nggak kenal saya. Dia itu nggak kenal sama saya. Dia hanya dengar dari luar. Setelah ada anak buah saya datang ngomong, Miss Yuni, Miss Yuni. Terus ibunya itu ngomong, loh, sampean Yuni dah. Iya ibu, aku bilang gitu. Makanya tadi kan saya nanya sama ibu, apakah ibu pernah ketemu sama Yuni? Ternyata ibu kan belum pernah. Jadi, jadi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Dia lahir, dibesarkan oleh orang tuanya, tiba-tiba hidup dan membenci saya yang tidak pernah mereka kenalin. Berarti kan buang-buang waktu otak dia untuk membenci. Otak dia itu dibuang hanya membenci orang yang tidak dikenal. Nggak lucu. Iya kan? Di dalam banyak bicara ada pelanggaran itu salah satu ayat Alkitab di kitab Amsal ya. Banyak bicara, banyak salah. Paham ya? Sehat selalu. Terima kasih Fajar di TikTok. Tidakkah live miss? Sudah live Mbak Yani. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya sadar. Semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan. Karena itu saya selalu menutup dengan kata-kata saya minta maaf. Baik yang saya sengaja ataupun tidak. Dan saya selalu mendoakan kalian agar kalian selalu bahagia. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Artinya adalah saya mendoakan bagi kalian yang hidup ataupun yang ada di dunia lain. Karena kita hidup di dua dunia. Bukan hanya kamu dan saya. Enggak, ada yang lainnya. Ngerti nggak? 99% timnya Miss Yuni. Oke, terima kasih sekali. Oke, saya sudah siap menangani telepon. Tadi waktu saya berbicara banyak sekali yang telepon. Silakan.